Pada hari ini pembacaan teks kita terambil dari ucapan bahagia Yesus Kristus. Ucapan bahagia ini lebih terperinci di dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ini kita menemukan versi yang sedikit lebih sederhana. Ucapan bahagianya hanya beberapa, bahkan ada ucapan celaka dimasukkan di beberapa ayat yang terakhir. Kalau dalam Matius ucapan bahagianya ada sekitar 8 kalau saya tidak keliru. Hari ini kita akan menyimak bagaimana ucapan bahagia dalam Minggu Epifani yang ke-6 ini untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Kristiani. Ucapan ini dilontarkan oleh Yesus kepada para muridnya dan kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia. Jadi ucapan bahagia ini bukan diperuntukkan kepada mereka yang tidak mengenal Yesus, bukan pertama-tama diperuntukkan kepada mereka yang di luar murid-murid Yesus, bukan. Ini adalah ucapan bahagia untuk murid-murid Tuhan, untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang yang mengikuti dia. Jadi bukan untuk orang yang tidak mengikuti dia. Artinya kalau ini diperuntukkan kepada orang-orang percaya, itu diperuntukkan juga kepada gereja, untuk orang-orang Kristen, untuk kita renungkan bersama. Satu ucapan yang terkenal dari Mahatma Gandhi yang ditolak untuk masuk ke gereja orang-orang Inggris ya pada waktu itu karena dia tidak mengenakan sepatu melainkan bertelanjang kaki dan mengenakan pakaian khas India, dan karena pakaian dan ketelanjangan kakinya itu dia ditolak. Dan satu ucapan Gandhi yang terkenal adalah dia bilang seandainya semua orang Kristen melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit Matius 5 sampai 7 itu, termasuk ucapan bahagia di dalamnya, maka barangkali lebih banyak orang akan menjadi Kristen dan saya sendiri akan menjadi Kristen. Mahatma Gandhi mengatakan demikian. Mahatma Gandhi tidak menemukan bahwa orang Kristen pada waktu itu yang dia jumpai menghayati dan melakukan khotbah di bukit termasuk ucapan bahagia ini. Tapi kalau kita tarik konteks lebih jauh, konteks India pada waktu itu, konteks ketika Yesus menyampaikan hal ini pada kehidupan sosial politik abad ke-1 dan sampai pada kehidupan sosial pada hari ini di Indonesia abad ke-21, saya kira ada benang merah yang sama, yang mirip-mirip. Sehingga menurut saya khotbah di bukit ini sangat cocok juga, selain untuk konteks India, juga kita renungkan dalam konteks Indonesia. Mengapa? Karena pertama-tama ketika kita bicara soal khotbah di bukit, ucapan bahagia, ucapan celaka, ini tidak bisa dipisahkan dari konteks atau latar belakang sosial politiknya. Mengapa disebutkan orang miskin dan orang kaya? Injil Lukas jelas membuat semacam kesenjangan, semacam segregasi yang tegas antara yang miskin dan yang kaya. Dan ucapan bahagia dalam Injil Lukas tidak mencoba untuk merohanikan atau menspiritualisasikan kemiskinan seperti yang dilakukan Injil Matius dalam Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Tapi Injil Lukas mengatakan berbahagialah kamu yang miskin, bukan di hadapan Allah. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Jadi memang Lukas mau menampilkan satu segregasi sosial yang nyata. Pada abad ke-1, konteks sosial politik ketika kesenjangan orang miskin dan orang kaya sedemikian tajam, sangat tajam. Kenapa? Karena orang miskin jelas orang kebanyakan, dan orang kebanyakan, rakyat kebanyakan itu adalah orang-orang yang datang kepada Yesus.
di beberapa ayat yang sebelumnya itu. Sejumlah besar murid dan banyak orang lain. Kemungkinan besar mereka semua adalah orang-orang miskin. Mengapa? Karena orang-orang kaya akan bisa terhitung klasifikasinya jelas. Dia terkait dengan pejabat Roma. Kalau dia terkait dengan pejabat Roma pada waktu itu, maka jelas dia akan mendapatkan kekayaan. Tapi kalau orang tidak punya akses kepada penguasa pada waktu itu, sulit sekali dia menjadi orang kaya. Karena kalau dia berbisnis pun, pajaknya akan tinggi sekali. Nelayan seperti Simon Petrus minggu lalu kita renungkan juga dapat pajak yang tinggi, walaupun mereka bukan orang kaya. Yang punya akses, yang punya darah Yahudi tapi sekaligus punya akses siapa? Pemungut cukai. Punya akses kepada penguasa, mereka bisa kaya karena mereka punya hak untuk memungut pajak setinggi-tingginya, sekehendak hatinya. Tapi selebihnya adalah orang kebanyakan yang miskin, dan orang kaya jelas orang yang punya akses kepada kekuasaan. Sedemikian tajam kesenjangan dan segregasi itu. Itulah sebabnya Lukas dengan lantang dan lugas mengatakan, celakalah kamu yang kaya. Karena sedemikian rupa kesenjangan itu antara elit penguasa dan rakyat kebanyakan. Hari ini di Indonesia katanya angka kemiskinan itu turun dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Sebuah kabar bahagia, sebuah kabar gembira. Tapi ternyata ukuran untuk menentukan kemiskinan, angka kemiskinan itulah yang sebetulnya dikurangi. Bukan kemiskinannya yang berkurang, tapi angka parameter hidup per hari yang dihabiskan berapa rupiah, itu yang dipersempit angkanya. Sehingga angka kemiskinan menurun. Memang disebutkan, oke, kalau realitasnya bahwa angka kemiskinan kita menurun, tapi disebutkan juga data lain bahwa kesenjangan antara miskin dan kaya di Indonesia itu semakin tajam. Artinya apa? Kesejahteraan tidak terdistribusikan kepada semakin merata berbagai macam kalangan. Tapi kesejahteraan hanya menyasar kepada orang kaya. Dan orang miskin semakin miskin. Orang kelas menengah ditarik untuk menjadi miskin. Itu situasi pada hari ini. Itu sebabnya minggu lalu saya pakai ilustrasi ketika orang bikin hashtag di mana-mana kabur aja dulu. Itu adalah kenyataan yang sangat konkret. Sekonkret-konkretnya Injil Lukas mengatakan itu dan tidak berpretensi untuk menspiritualisasikan pesan ini. Karena konteksnya sedemikian konkret. Ini adalah problem sosial, politik, dan struktural yang dialami oleh masyarakat pada waktu itu. Di India pada zaman Gandhi, juga hari ini pada masa kita hidup. Ini realitas konkret. Kita tidak buru-buru menariknya secara spiritual. Oh, miskin spiritual, kaya spiritual. Tunggu dulu. Bukan di situ dulu. Yang dihadapi Lukas adalah soal ketidakadilan distribusi antara miskin dan kaya. Ada problem struktural di situ. Ada distribusi yang tidak merata di situ. Ada sistem yang memang tidak adil dan berpihak kepada kalangan tertentu. Itulah duduk perkara dari ucapan bahagia dan ucapan celaka ini. Artinya Lukas mau mengatakan, celakalah kamu yang mengusung sistem yang tidak adil dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan sehari-harimu. Celakalah kamu kalau kamu melanggengkan penindasan kepada orang yang tertindas, kepada orang yang minoritas, kepada orang yang tidak punya akses. Kamu putus aksesnya. Celakalah kamu. Dan ini adalah berita Injil. Problem struktural. Beberapa waktu yang lalu netizen sempat heboh. Biasa ya, netizen Indonesia selalu heboh. Selalu mau mengonsumsi drama setiap hari. Walaupun itu drama hidup orang lain, dia mau konsumsi. Mungkin karena saking kurang kerjaannya.
Jadi beberapa hari yang lalu muncul sebuah klip wawancara seorang netizen, seorang konten kreator mewawancarai seorang ibu, ya, tapi masih berpenampilan nona, ya, masih tampak belia, tapi sudah punya anak 2. Jadi seorang ibu ini disaksikan pulang kerja naik helikopter, dijemput pakai helikopter, ada helipad di atas gedung itu. Lalu helikopter itu turun, lalu barangkali yang merekam ini adalah karyawan kantor di satu gedung tinggi, sehingga dia bisa merekam tentu dengan HP yang sangat bagus dan tajam, sehingga dalam jarak ratusan meter dia bisa rekam dengan tajam dan tahu siapa orang itu. Lalu ibu ini dengan tergopoh-gopoh naik ke atas gedung, lalu ada satu pengawal yang membawa tasnya, lalu dia naik ke helikopter itu, lalu dilacak-lacak. Ibu ini adalah anak seorang konglomerat besar di Indonesia. Saya tidak usah sebutkan namanya, ini viral ya, di mana-mana. Tapi kemudian satu netizen berhasil mewawancarai dia dalam satu occasion lah ya, event lain, mungkin Car Free Day, dia lagi sedang pakai pakaian running gitu ya. Lalu ibu ini diwawancarai. Lalu si pewawancara bilang, ibu setiap hari naik helikopter pulang pergi kerja. Ya, dia dengan humble. Tentu konglomerat hari ini harus profiling humble ya. Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan semua yang lain harus profiling humble. Karena kalau tidak, Dirjen Pajak lebih galak dari mereka, kan begitu ya. Mereka harus menyembunyikan itu semua. Dan ibu ini dengan profiling humble, dia mengatakan, saya tidak setiap hari naik helikopter, hanya sesekali saja. Jadi pas Anda rekam saya itu, ya memang pada momen itu saya naik helikopter. Tapi saya tidak setiap hari naik helikopter, karena tempat kerja saya dari sini ke tempat tinggal saya hanya sekitar 5-10 menit naik kendaraan. Dia mengatakan itu dengan profiling humble dan sederhana. Tapi karena saya tidak terlalu peduli ya dengan klan-klan konglomerat ini, tapi saya iseng kemudian melacak siapa ibu ini. Oh, ternyata dia adalah anaknya si Anu. Dan setelah saya lacak siapa suaminya, oh ternyata suaminya adalah putra sulung dari seorang konglomerat lain. Jadi ini adalah lingkaran 9 naga ya. Jadi saya melihat bahwa memang semuanya tidak terdistribusi secara merata. Semua hanya terdistribusi di antara muter-muter itu saja kan? Betul ya? Kalau ada seorang perempuan pada hari memimpikan dia untuk menikah dengan anak seorang konglomerat, itu adalah mimpi yang tidak akan pernah mungkin terjadi. Itu hanya mimpi di kisah Cinderella atau kisah-kisah dongeng. Karena memang distribusi itu hanya muter di sana-sana. Tidak akan Anda dan saya dan orang yang tidak di lingkaran atau circle itu akan kecipratan. Itu sudah mustahil ya. Mujizat mustahil terjadi di sana. Artinya apa? Memang distribusi tidak pernah merata. Dan sistem itu menjadi tidak adil karena dia hanya berputar di sana dan di sana saja. Bahkan soal pernikahan. Itu sebabnya Lukas dengan lugas dan harus dengan berani kita merenungkan bahwa ini memang segregasi kaya dan miskin yang diungkit oleh Injil Lukas. Karena ada struktur yang tidak adil. Kalau kita masuk ke dalam ucapan bahagia ini, maka kita akan mendapatkan duduk perkaranya. Bahwa memang yang miskin itu, berbahagialah kamu yang miskin. Yang miskin itu kemudian menjadi lapar. Berbahagialah kamu yang lapar. Yang lapar itu kemudian dia menangis. Menangis yang di sana pertama dan terutama bukan karena soal-soal drama. Bukan karena soal-soal lain. Tapi mereka menangis karena mereka tidak punya makanan. Menangis karena kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi. Itu adalah tangisan yang material. Tangisan yang konkret. Bukan tangisan pada hari ini. Ketika Anda sedikit tersinggung, Anda menangis. Begitu ya. Ketika Anda menemukan drama sedikit, Anda menangis. Bukan, saya rasa bukan di sana. Tapi ini betul tangisan yang konkret. Aku hari ini belum makan.
besok belum tentu makan, dan aku menangis karena ketidakadilan yang sedemikian nyata. Tapi kepada orang yang demikian, Injil Lukas mengatakan, kamu berbahagia. Dalam bahasa yang lebih dekat, kamu diberkati. Diberkatilah kamu yang pada hari ini barangkali kamu merasa kebutuhan terutama, kebutuhan pokok dalam hidupmu belum terpenuhi. Diberkatilah kamu. Karena Injil Lukas mau menegaskan bahwa ada pengharapan bagi mereka yang mengalami ketidakadilan demi ketidakadilan, segregasi demi segregasi, sistem-sistem yang tidak berpihak kepada mereka. Hai, kepada kamu pada hari ini diberitakan ucapan kamu diberkati, kamu berbahagia. Dan sebaliknya, kamu yang hari ini kaya secara material, kamu yang hari ini kenyang, karena kamu kaya, kamu kenyang, maka kamu bisa tertawa. Hanya orang yang perutnya kenyang bisa tertawa dengan paling kencang. Tertawa dengan perut lapar tidak pernah enak. Percayalah, cobalah sendiri. Paling Anda bisa tertawa dengan ironis, karena Anda menertawakan kemiskinan Anda dan kemiskinan tetangga Anda. Barangkali begitu. Tapi tertawa yang paling enak adalah tertawa setelah perut kenyang. Tapi Yesus mengatakan, celakalah kamu yang kaya, celakalah kamu yang kenyang hari ini, celakalah kamu yang tertawa, karena kamu sudah menerima penghiburanmu. Tadi saya sebutkan kepada istri di mobil, kalau Anda semakin kaya, semakin mudah bagi Anda menerima penghiburan. Yang setiap hari pulang pergi naik helikopter, less drama dalam hidupnya. Tidak ada traffic jam, tidak ada macet. Kalau Anda kayanya tanggung-tanggung, Anda tetap harus menanggung kemacetan. Tapi kalau Anda kayanya luar biasa, drama hidup Anda menjadi semakin kecil. Anda tidak perlu menanggung macet, Anda tidak perlu berjibaku berkeringat, dan seterusnya dan sebagainya. Apa-apa yang perlu dikerjakan sudah dikerjakan oleh orang lain. Anda tidak perlu berjibaku dengan administrasi pemerintahan yang ribet-ribet. Bahkan untuk bayar pajak pun Anda yang harus ribet. Padahal Anda memberikan uang Anda kepada orang pajak untuk dikelola, akhirnya dikorupsi juga. Anda tidak perlu menanggung semua itu, karena sudah ada asisten Anda yang akan menanggungnya, dan seterusnya dan sebagainya. Less drama dalam hidup Anda. Saya tidak mau mengajak khotbah saya pada hari ini menjadi semacam esensialisme. Kalau Anda tahu esensialisme itu artinya bahwa karena kaya maka inilah yang ditegur. Karena miskin inilah yang pasti masuk surga. Bukan di sana. Itu esensialisme. Jadi orang ditentukan semata-mata karena label dan kodratnya. Karena saya kaya maka saya tidak layak menerima berita Injil ini. Karena saya miskin maka saya menerima berita Injil ini. Otomatis. Tidak di sana. Itu esensialisme. Dan itu meleset. Dan itu keliru sama sekali. Saya tidak mau di sana. Tapi konteks Injil Lukas pada waktu itu dengan keras dan tegas mengatakan hal yang demikian. Tapi pada hari ini siapa saja bisa menangis, bukan? Siapa saja bisa bersedih. Siapa saja bisa merasa lapar. Saya pernah berkhotbah waktu itu, orang yang paling lapar atau orang yang paling malang bukanlah dia yang tidak makan pada hari ini. Tapi orang yang paling lapar, paling malang, paling miskin adalah mereka yang merasa bahwa mereka hanya bisa berbahagia kalau mereka bisa pergi keliling dunia dengan uang yang mereka punya. Saya jarang sekali keluar negeri. Tapi saya tidak merasa tidak bahagia karena saya tidak pernah keluar negeri. Tapi banyak orang yang setahun bisa beberapa kali dia menjadwalkan dirinya harus keluar negeri. Kalau tidak, dia tidak berbahagia. Itu orang paling malang. Itu orang paling lapar. Itu orang paling miskin. Jadi memang antara miskin dan kaya itu kemudian menjadi relatif. Tapi saya sekali lagi tidak mau merelatifkan itu. Tidak mau spiritualisasikan hal itu. Karena nyata dan jelas pertama bahwa yang dihantam oleh Lukas adalah ketidakadilan struktural. Dan itu jelas
di sana. Artinya apa bagi orang Kristen pada hari ini? Artinya apa bagi pengikut Kristus pada hari ini? Apakah kita tidak boleh kaya? Saya tidak mengatakan demikian. Kalau Anda kaya, bersyukurlah. Kalau saya kaya, bersyukurlah. Tapi kalau Anda hari ini tidak kaya, bersyukurlah juga. Artinya syukur Anda dan bahagia Anda dan diberkatinya Anda bukan ditentukan apakah Anda kaya atau miskin. Bukan pertama-tama di sana. Tapi bahagia itu datangnya dari Kristus. Dari Allah yang mengucapkan kamu diberkati. Bukan saya mengucapkan kepada diri saya sendiri aku diberkati, tidak. Tapi karena Dia yang mengucapkan kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati. Bahkan ketika kamu mengalami kemiskinan, bahkan ketika kamu mengalami kelaparan, bahkan ketika kamu menangis dengan hidupmu atas hidupmu, kamu bisa berbahagia. Kamu diberkati. Karena kebahagiaan dan berkat itu tidak bergantung semata-mata pada situasi dan kondisi hidup kita. Itu yang pertama. Lalu renungannya bagi kita yang kedua adalah bahwa kita dipanggil sama seperti Lukas telah mewartakan. Setiap kali kita berhadapan dengan sistem yang memperlebar segregasi dan kesenjangan, di sana kita tidak pernah boleh diam. Untuk menunjukkan bahwa Anda dan saya adalah murid-murid Kristus. Kita sama seperti Kristus dan sama seperti Lukas sendiri, tidak pernah diam di hadapan realitas yang senjang. Ketika sesuatu menjadi tidak adil, ketika sesuatu tidak terdistribusikan secara merata, mestinya gereja, mestinya orang Kristen buka suara di sana. Tidak lagi isunya hanya meminorkan yang sudah minor. Itu isu yang basi. Gereja harus berani berbicara ketika sesuatu yang tidak adil. Ketika sesuatu yang senjang itu terjadi di depan mata mereka. Bukan melanggengkan ketidakadilan. Mereka yang latar belakangnya minoritas tidak perlu diminorkan lagi. Dirangkul, disambut. Bersama kita melawan struktur-struktur yang tidak adil. Menangis bersama. Bahkan dengan konsekuensi, Yesus mengatakan justru ayat yang kunci adalah ayat yang dijepit oleh ucapan bahagia itu. Itu yang mau ditekankan oleh Injil Lukas. Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Yang ditekankan adalah bagian di tengah, daging hamburgernya, daging sandwichnya. Berbahagialah karena kamu mengikut Kristus. Mau kamu miskin, mau kamu kaya, berbahagialah kamu karena kamu mengikut Yesus Kristus. Tapi Injil ucapan bahagia ini mau mengatakan, kalau kamu hari ini kaya, kamu juga bisa berbahagia. Tapi ingatlah bahwa kalau kamu hari ini mendapatkan kesempatan, kaya, punya privilege, karena kamu mengikut Kristus, kamu bisa turun kelas. Ucapan bahagia ini mau mengatakan itu. Karena kamu bisa saja dikucilkan, karena kamu bisa saja dicela, karena kamu bisa saja dibenci, karena kamu bisa saja ditolak, karena kamu bisa saja terlempar dari sistem yang tidak adil itu, karena kamu berteriak dengan ketidakadilan itu. Kamu bisa tersingkir dari circle-mu barangkali kalau kita pakai bahasa anak gaul pada hari ini. Kamu bisa tersingkir dari circle-mu karena kamu adalah pengikut Kristus yang meneriakkan ucapan bahagia dan ucapan celaka ini. Tapi berbahagialah kamu. Kalau kamu yang hari ini miskin karena kamu pengikut Kristus dan kamu hidup seperti Kristus, dan kalau kamu harus menempuh risiko-risiko yang bahkan makin memiskinkan kamu, berbahagialah. Diberkatilah, bersukacitalah.
Itu yang mau dikatakan oleh ucapan bahagia ini. Dan yang terakhir, kalau Anda masih menikmati hidup Anda sebagaimana adanya, Lukas 12 ayat 15. Dalam konteks yang sama, Lukas tetap konsisten sampai di pasal yang ke-12. Ayat 15 itu mengatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Yang perlu kita waspadai bersama adalah ketamakan juga di dalam hati kita. Ini saya baru masuk ke dalam makna yang lebih spiritual, makna yang lebih rohani. Bahwa kaya miskin itu jelas struktural. Tapi soal ketamakan itu bisa menimpa siapa saja. Bisa mengintai baik miskin maupun kaya. Orang yang kaya bisa tamak, ingin terus lebih menimbun dan menimbun. Orang yang miskin juga bisa tamak. Karena aku punya ini, aku tidak akan bagi lagi. Biarkanlah aku dengan apa yang aku punyai, tidak perlu berbagi. Ketamakan bisa menimpa siapa saja. Dan kita sebagai murid-murid Kristus dipanggil keluar untuk keluar dari ketamakan itu. Karena kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Kita hidup bagi Tuhan, bagi Kristus, dan Kristus hidup bagi sesamanya, bagi orang lain, bagi orang banyak sehingga mereka mengalami kesembuhan, sehingga mereka mengalami pembebasan, sehingga mereka menemukan keselamatan. Murid-murid dan orang-orang banyak itu datang kepada Yesus dan menemukan pemulihan, pembebasan, keadilan, dan kesetaraan, dan seterusnya. Itu adalah panggilan kita bersama pada Minggu Epifani yang ke-6.